Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai 24, Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih yang Mengubah Hidup Kita. Saudara yang terkasih, kita bisa menyaksikan kehidupan baru di sekeliling kita, seperti melihat tanda-tanda musim semi, mendengar tangisan bayi yang baru lahir, atau merasakan hangatnya tanah, dan munculnya tunas baru dari benih yang ditanam. Semua ini menjadi satu titik awal dari sebuah perjalanan hidup. Secara pribadi, setiap kita juga bisa mengalami kehidupan baru. Mari ingat satu masa dalam hidup kita, saat kita hidup dalam kesombongan, hanya memikirkan diri sendiri, suka melakukan kejahatan, atau mungkin sempat jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging yang merusak. Di masa-masa ini Anda mungkin merasa bahwa hidup Anda baik-baik saja, merasa tidak ada yang salah dengan pikiran, tindakan dan perbuatan Anda, tetapi sampai suatu titik, hati Anda disentuh oleh kasih Tuhan. Sejak saat itu, Anda mengambil kemudi dan mulai mengubah arah hidup Anda. Tahukah Anda, ini adalah kehidupan baru yang Tuhan tawarkan. Manusia lama yang kita anggap baik-baik saja, semuanya kita tanggalkan karena perjumpaan yang kita alami dengan Tuhan. Kasih-Nya membuat kita menjadi manusia baru sepenuhnya. Seperti disampaikan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kehidupan baru yang kita alami terjadi melalui pekerjaan Yesus di dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 hal serupa ditegaskan demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa hidup kita adalah kendali kita masing-masing. Jadi kita berhak menjalani hidup sesuka kita,
kita berhak melakukan apapun yang kita mau, seperti hidup sembarangan dan merusak. Namun kasih Tuhan yang begitu besar atas kita, menggerakkannya untuk menghampiri kita, dan membawa kita kepada jalan kehidupan yang penuh tujuan. Sahabat Suara Kasih, ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, perubahan itu nyata dan terlihat. Transformasi ini tercermin bukan hanya dalam respons kita terhadap berbagai situasi, tetapi juga dalam keseluruhan cara kita menjalani kehidupan. Firman Tuhan menjadi kompas kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, berbuat baik, menjadi pembawa damai, menunjukkan belas kasihan, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, serta menjadi teladan kebaikan bagi sesama. Marilah kita renungkan, mari mensyukuri kehidupan baru yang kita terima, dan menghidupinya melalui tindakan kita setiap hari. Jadikan firman-Nya sebagai dasar hidup yang membentuk kita menjadi terang dan kesaksian bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.